kalau pencinta alam itu di sekolah itu dari SMP sampai SMA itu guru-guru nggak suka, nggak ada suka. Kenapa itu? Tanda kutip mas. Jadinya orang bandel. Iya, nah itu aja. Bermula dari mana sih waktu bisa menjadi seorang dandim hari ini, atau lahirnya di mana sebenarnya? Kalau gini mas Bu, kalau saya tahu mas Bu. Apa itu? Ada kakak kelas saya sekolah Bu. Itu yang pasti. Iya, pasti. Kalau Pantesan saya kamu kenal. yang ngajak ya. Saya udah kenal, tapi kalau mas Bu boleh kenal. Sebentar. Keren banget ternyata ini. Dia ini Pak Dandim ini dulu seorang model. Dari Lampung. Model kita, nah putra daerah, model. Dia jauh-jauh ke seberang, pulang lagi untuk memperbaiki Lampung ini. Amin, amin, amin. Iya dong. Ya, gimana? Perkenalkan ini Pak Romas ke pemirsa nih. Oh ya, mulai dari mana? Ya mulai zaman mas, muda ya, zaman sekolah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Ya pun dong mas. saya manggil Mas ya. Mas Mas bro, ya. Tadi kalau Mas nanya bagaimana latar belakang ataupun asal muasal, ya saya kebetulan memang putra daerah di sini. Betul. Di Lampung. Saya lahir tepatnya di daerah Kupang Tebak. Itu kotanya Pempek. Kalau di Badan Lampung Pusat ya Pempek, di Kupang Tebak, di Jalan Mayor Salib Batubara. Lahir di situ. Saya SD di ya paling terbelakang lah SD. Kalau dulu istilahnya SD Impres. Nah, karena saya belum bisa masuk. Kalau di SCJ yang favorit kan SD Selatan. Bukan karena yang dekat lokasi wilayah apa sekolah rumah. Lumayan jauh Dari sini? juga jalan. Lumayan jauh. Jauh juga. Jalan. Karena ya memang basic orang tua juga pegawai negeri itu. Ya tinggal di situ aja. SD saya ingat dulu SD-nya SD Negeri 24 Umbul Cincau. Oh iya. Daerah Umbul Cincau. Tahu ya Pak? Tahu. Saya pendatang SD sih. Maklum ini. Kemudian ya kita sekolah baik dengan lingkungan yang sama-sama rekan-rekan mensupport baik. Akhirnya SMP saya bisa masuk ke Bung. SMP. Nggak sembarang bisa masuk itu SMP. SMP Ya Pak ini ya gabung. Kalau nggak ini nggak kenal sama dia. SMP ya? SMP Tapi sudah kenal Romli belum? SMP kenal Romlinya. Setelah Romi itu di SMP. Iya. Nah, masuk SMP 2 Tanjung Karang atau di Paman. Nah di situ masuklah kita aktif di Pramuka. Nah, karena kalau di organisasi yang paling Pemerintah juga pasti pemerintah mendukung, kemudian organisasi yang cukup solid Pramuka ya. Kalau sekarang kan udah kemajuan zaman, mungkin orang lebih senang main gadget, Main komunitas kan? komunitas. Nah kalau lu tempat kita kumpul ya Pramuka. Pramuka itu ya. Kalau nggak Pramuka, PMR. Palang Merah. Kalau merah remaja. Remaja. Atau mah pecinta alam. Oke. Tapi kalau pencinta alam itu di sekolah itu dari SMP sampai SMA itu guru-guru nggak suka, nggak ada suka. Kenapa itu? Tanda kutip mas. Jadinya orang bandel. Iya, itu aja. Padahal bandel dalam usia seperti itu, itulah muncul kreativitas kita di dalam. Pemicunya di situ sih. Yang kemarin kita biasa bicarakan kreativitas itu. Kreativitas itu munculnya dari situ. Nah, jadi ya, dulu saya SD itu teman sedikit. Nah, tapi karena di SMP ikut organisasi, diajak pramuka masuk, diajak PMR masuk, diajak cinta alam masuk, terus diajak ada PKS itu apa namanya polisi sekolah. Petugas keamanan sekolah. Petugas keamanan sekolah. Kerjaannya cuma nyebrang. Iya. Masuk juga. Jadi kita coba semua organisasi waktu itu. Makanya situlah mulai kenal teman banyak. Kenal organisasi. Betul. Kita mengembangkan diri. Akhirnya kita malah dikenal ya sama inilah rombongan Mas Yudi ini. Jadi siswa
dispensasi. Apa? Kenapa itu? Karena lebih banyak dispensasi keluarnya daripada ikuti Dari pelajaran. Jadi sekolah tuh kalau misalnya dispensasi keluar semua, nggak ada mau sekolah. Gitu. Oh, karena kita ekskul tadi. Ekskulnya karena ambil padat. semua. Udah ambil semua, jadi nggak pernah sekolah. Terus belakrak nggak itu? Ada lah ya. Gitu lah, tadi ada kan orang pikir, wah nanti kalau banyak kegiatan sekolahnya Tertinggal. tertinggal. Nah, itu nggak. Ya nggak juga, buktinya kan begitu masuk SMA jadi SMA ketemu lagi. SMA apa juga SMA 2. Dua lagi. Ketemu. Sekelas atau gimana? Enggak. Beda. Oh, beda tingkat. Beda tingkatan. Atau kamu nggak naik? Nggak? Gitu. Oh, Jadi, ya, begitu. itulah kesempatan kita untuk mengembangkan diri, dan itu disadari ya pada saat kita sudah kayak begini ya gitu. Dan nggak mungkin kan semua itu instan ya. Betul, betul. Perlu banyak pengalaman, banyak apa itu teman, banyak belajar. Ya, di situ lah. Oke, itu mengenai Masalah. masa kecil nih, masa Remaja. remajanya ketemu nih. Di sini masyarakat, khususnya saya juga agak penasaran mengenai prosesnya bisa masuk di sekolah militer. Nah, itu juga. pendidikan kemiliteran Ini sesuai pertanyaannya dengan runutan deh. Kalau angkatan saya Mas Pur, nggak ada yang jadi. Enggak, termasuk persyaratan juga nih Pak Dandi. Iya. Persyaratannya apa yang mesti dipenuhi secara standar barangkali. Iya, iya. Jadi saya mulai ada keinginan itu sebenarnya pas sejak kenal pramuka itu. Nah, begitu saya aktif pramuka, pada saat mau naik SMA itu sudah ada dulu dikenal ada SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna. Nah, itu kan udah ada semacam pendidikan semi militernya lah ya. Karena memang di bawah naungan dari Kementerian Pertahanan waktu itu SMA Pramuka. Biasiswa semua tuh, biaya pemerintah semua tuh. Nah, tapi begitu daftar, ikuti seleksi, nah itu rata-rata anak pramuka semua, Ya. nggak ikut tes. Pindah. Nah, pindah tes. Jadi makanya kalau yuk ikut daftar, bisa satu kelas itu daftar semua. Makanya Habis. daftar. Nah, tapi ya namanya seleksi ya, Betul. seleksi penuh persyaratan dan sebagainya. Mungkin belum rezeki. Nah, nggak masuk saya di SMA itu, makanya daftar masuk SMA 2. Nggak lolos. Nggak lolos, nggak memenuhi persyaratan. Betul. Gitu. Tapi ada hikmahnya panjang di situ. Di situ kita tahu kekurangan kita apa nih untuk dikejar nih. Kejar Ya, terus. gitu. Jadi setiap itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Seandainya saya masuk waktu itu di SMA TN, mungkin saya nggak ikut paskibraka karena saingannya Oh iya. saingannya berat. Kan di SMA TN orangnya hebat-hebat itu. Nah, jadi begitu saya nggak masuk SMA TN, sama saya SMA 2 masih di pramuka. Begitu seleksi paskibraka, Lolos. lolos. Alhamdulillah. Akhirnya bisa berangkat ke Jakarta. Mm-mm. Paskibraka. Nah, itu saya ambil hikmahnya. Oh iya mungkin ini. Ini ya. Perjalanan. Perjalanan. Belum tentu yang semula kita uber-uber Bukan, juga. belum tentu. Belum tentu juga. Ya. Oke. Nah itulah akhirnya begitu SMA selesai paskibraka itu, nah itu karena kita bergaul melihat ada TNI, Polri, selama itu bergaul, kok bisa nggak ya saya seperti itu? Gitu. Mulailah muncul keinginan. Itu apa? Jiwa korsa atau apa sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh? Apa sih keinginan apa itu ya namanya? Memotivasi kita, motivasi kita begitu kita bergaul, tinggal di lingkungan seperti itu dengan teman-teman, dengan pelatih, dengan senior, terbentuklah jiwa korsa itu. Jiwa korsa, Nah, betul. Keinginan kok enak di perasaan gitu kan, kok enak nih begini. Bisa nggak ya saya tamat SMA daftar seperti itu? Nah, karena waktu itu sempat terpikir kalau saya kuliah saya bisa jadi apa gitu kan. Seperti itu. Nah, udah coba daftar, sama nggak langsung lulus juga. Saya daftar itu saya lulus 94. 94 saya langsung coba Daftar? nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk juga. Tinggal 1 tahun, tertinggal 1 tahun. Satu tahun saya kuliah. Oke. 1 tahun saya kuliah. Nah, waktu itu UMPTN dapat. Oh. Dulu UMPTN. Oh, Lepas sini UMPTN. dapat. Nah, Oke. UMPTN tapi nggak diambil. Kan diambil UMPTN. Diambil. Saya UMPTN dapatnya di UI, tapi dapatnya sastra Rusia. Kayaknya nggak banget ya. Nggak banget ya. Nggak banget ya. Apa yang mau pelajari?
bahasa Indonesia aja susah. Bahasa Indonesia aja susah Mas Nur. Coba sastra Rusia, kita konsultasi sama orang tua, udah nggak usah, enak ikut kakak, kita kuliah di Bandung di teknik industri di Pasundan. Oh, Unpas. Unpas. Iya, Unpas. Universitas Palembang dan sekitarnya. Oh iya. Saya juga kuliah juga di Bandung. Romli juga, kawan kuliah ikut masuk kelas. Kapan ada absen, kabur kitanya juga. Lagu lama. Ya, benar. Kalau saya begitu Mas pekerjaannya Mas sama kawan-kawan. Jangan diceritain di sini. Iya, masa lalu. Baru tahun depannya coba daftar lagi, alhamdulillah masuk. Nah, coba daftar masuk. Nah, kuliahnya kabur. Nah, kuliahnya putus ya. Oh iya dong, nggak mungkin dua-duanya kali ya. Tanpa izin. Nah, Ya itu loh katanya senengnya Romli itu. gitu loh. Kita sukanya Ada jiwa Romlinya ini. karena kalau kita izin resmi Aha. harus bayar lunas. Kalau kita ngajukan cuti atau apa harus bayar. Jadi ini udah lolos aja lah ya. Langsung tiba-tiba Tinggalin aja. hilang aja gitu. Langsung hilang. Jadi yang lucunya begitu saya pelantikan perwira, paling sudah mau 4 tahun. Ya. 4 tahun. Datang surat dari Surat kampus. dari kampus. Dari kampus. Gimana kuliah lu? Iya. Kemana aja? Muncul surat Ah. pemberitahuan kepada saudara Romas agar segera Menyelesaikan menyelesaikan kewajiban. kewajiban SPP segala macam. itu. Kalau tidak, dan masa batas perkuliahan sudah DO. habis di fakultas itu. DO. Apabila mau lanjut, Ah. pindah ke fakultas katanya. Pindah fakultas bisa. Fakultas masih bisa, tapi pindah kalau itu juga nggak bisa. Tapi Pak Romas nggak lanjut ya. Ya cuma dibaca aja. Kan sudah ada yang baru. Iyalah, passionnya Menjanjikan. sudah ketemu Ya, itu yang iya. di arah sebenarnya. Oh, Iya, betul lah kalau dia ke belakang gitu. Memang ya jiwa-jiwa pramukanya muncul ya. gitu ya. Dan ya sulit nggak sih masuk ke sekolah militer begitu? Ya dibilang sulit. Tapi dibilang Persyaratan dasar yang pernah tadi saya sebut tadi itu, yang bisa menggagalkan banget. kalau tahap seleksinya itu kan panjang, mulai dari administrasi. Betul. Dan itu sistem gugur gitu. Administrasi itu yang mulai dari kelengkapan kita, syarat-syarat apa dulu, ada NEM, ada STB, Ya, itu syarat administrasi, formalitas, giliran itu dinyatakan memenuhi persyaratan, batas usia, baru kita ke tahap tes selanjutnya, Fisik. tes kesehatan. tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan tuh ya seluruh luar dalam. Ya, Tapi saya sih bukan AKB ya itu tesnya. Cerita kawan-kawan, Ah. mereka tuh ditelanjangi semua Mas Bu. Iya toh? Iya, telanjang semua, periksa satu-satu katanya. Ada yang pokoknya kawan tuh yang lucu, ada yang malu-malu gitu. Bayangkan kan itu kan? Iya Mas Bu. Jadi harus sehat semua Mas Bu. Nah, pengalaman seru ada nggak? Wah. Yang bisa, yang kelas-kelas Romli gitu boleh? Pemirsa belum tahu tuh Romli itu apa lu? Rombongan liar. Rombongan liar. Jadi di suatu pasukan Nah, kita tuh yang terbelakang gitu. Di pasukan itu kita mundur, kalah bersaing. Jadi niat semangat mau, cuman nggak dikasih lah gitu. Jadi iya ada belakang ikut aja jadi pasukan apa namanya abal-abal lah. Berangkat dari rumah itu gimana dan ada ya peristiwa-peristiwa yang lucu itu. yang paling nggak berkesan gitu dan pada saat ya waktu pramuka itu jadi jambore ya. Jambore. Saingan itu kan Jambore pramuka gitu kan. Memang yang diikutkan secara resmi oleh perwakilan dari kuartir daerah itu 10 ya. sudah ada yang ditentukan. Ya. Dan itu kan melalui proses kayak seleksi juga Seleksi ya. alam juga, kayak gitu. Ikut ini, akhirnya dipilih ini berangkat. Nah, kita ini berbasisnya waktu itu kita pernah ikut lomba tingkat sebelumnya. Siap. Lomba tingkat, kita pernah ke Cibubur, kita wakil lingkungan. Terus begitu mau jambore, ke bagian yang lain ya, yang diberangkatkan yang lain. Nah, terus kita ngomong-ngomong lah,
kita berangkat aja nggak apa-apa. Nggak usah ikut rombongan, Nggak usah ikut rombongan. Nanti biaya kita cari Cari sendiri. sendiri. Gitu. Jadi pakai kita perahu ongkos kan sendiri. Tapi berangkat nggak, itulah istilah rombongan dia. Cok. Iya. Jadi pasukan ya pasukan belakang. Banyak. Hah? Jumlahnya Ya banyak. Termasuk ya tadi itu apa aja? Di Sapril itu Uyung. Uyung. Nah, itu Uyung, terus ya letting-lettingan mereka. Nah. Banyak lah, termasuk sih tadi itu Pak Lurah. Pak Lurah tadi. Pak Lurah juga. Masya Allah. Karena saking cintanya, pengennya kita ikut gabung kegiatan itu. Sebenarnya faktornya apa? Apa dibatasi? Ada kuota jumlah rombongan atau apa? Kan dibatasi itu kan karena memang itu yang dibiayai oleh pemerintah. Mungkin ya karena tadi belum rezeki, belum rezekinya akhirnya. Tapi karena kita punya jiwa korban Semangat. tadi, Semangatnya. akhirnya, nah teman-teman tadi, nah kita berangkat aja. Ah, Ya naik bus Naik bus, ngeteng. ngeteng. Dari sini naik bus ngeteng, terus ke nyebrang kapal naik ferry. Tapi tidur Campurnya itu Cibubur. Cibubur. Ya, pernah ikut saya. Sampai lu Tidurnya masuk. Ya kalau Romli kan di mana-mana. Gak punya tempat, mereka tidur tenda, kita bingung nggak? Jadi kalau ditanya ikut coba, ikut gitu kegiatannya ikut. Tapi ketemu apa rombongan? Bukan peserta. Ketemu mas tuh. Ketemu. Iya, ketemu, cuma yang itu. Mereka tahu bahwa kita tidak resmi. Dan mereka support juga. Temenin gua kata dia. Iya. Aduh, ternyata nih Pak Komandan ini Nakal juga. ada kisah Romlinya. Ya mas Bu. Nakal anak dulu sama sekarang itu berbeda mas Bu. Iya. Ya benar kegiatan itu ya. Positif. Intinya positif semua. Oke. Ini ngomongin Kopassus. Berarti terima pendidikan Kopassus. Iya. Nah, Itu ekstrim kan Pak? Betul nggak sih Pak? Ya namanya khusus ya berarti harus dididik beda sama yang lain, dilatih dengan materi yang berbeda dengan satuan yang biasa, dan tempat latihannya pun berbeda. khusus. Seperti itu. Lebih ekstrim. Karena nanti tugasnya pun dia khusus. Tidak sama seperti Medannya tugas. lebih berat daripada yang biasa-biasa. Ya, nah gitu. Tapi ya semua orang kalau sudah berdasarkan hasil, karena kan mau ikut tuh diseleksi dulu. Betul. Diseleksi kesehatannya lagi, seleksi psikologinya lagi, kemudian diseleksi kemampuan fisiknya. Jadi tidak semua orang. Nah, yang memenuhi persyaratan itulah dia ikut latihan itu. Nah, kalau dia sudah memenuhi persyaratan itu, ya insya Allah selama latihan kayak begitu bisa. Gitu. Itu mas Pur, awalnya dia tidak baik kan, nggak lolos. Tapi masuk dia di angkatan orang yang paling terbaik Kopassus itu pasukan khusus mas Pur. Itu perlu jadi catatan mas Pur. Saya nggak bisa. Kalau soal waktu nih, sejak kapan Bapak bertugas di Komando Pasukan Khusus? Begitu tamat akademi, nah kita ikut kegiatan namanya Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri. Tahun berapa itu Pak? Ingat nggak Pak? Itu tahun kecabangan kami 99. 99. Dasar kecabangan, kita ngambil kecabangan infanteri. Nah pada saat ngambil dasar kecabangan itulah kita ada tim Werving dari Kopassus datang. Apa itu Pak? Werving? Penyeleksi, Oh. seleksi. Jadi di situ diambil beberapa personil yang memenuhi persyaratan, diseleksi untuk nanti mengikuti pendidikan Kopassus. Siap. Nah jadi 99 selesai, tahun 2000 ikut pendidikannya. 2000 ikut pendidikan, selesai pendidikan langsung masuk di kesatuan Kopassus. Saya pertama di Padang Menjangan, Kartosuruh, Jawa Tengah. Di grup 2-nya. Di mana itu Pak? Di grup 2 Kartosuruh, Padang Menjangan, Jawa Tengah, Jawa, dekat Solo. Solo. Itu tahun 2000. 2000. Kemudian 2005 saya pindah ke Cijantung, ke grup 3. Grup 3 Sambiyuda Kopassus 2005 sampai dengan 2010. Nah, di 2010 setelah selesai sekolah lanjutan perwira, baru saya keluar di Kopassus ngabdi di cabangan infanteri. Itu panjang, nah, cabangan infanteri. Itu ada sekolah lagi? Sekolah lagi Pak ya? Sekolah staf komando, sekolah staf dan komando darat. Seskuas. Oh, Seskuas. Nah itu tahun 2013 di Bandung. Nah selesai Seskuat dari Bandung itu baru saya jabatannya balik lagi di Seskuat, di organik, kemudian jadi Danjon di Kodam 3. Bandung Cimahi bukan?
Di mana ya? Di Bandung ya? Di Bandung pusat ya. Oh, itu. Di Sisquad ya. Kemudian baru penempatan jabatan di Dandion, di Pandeglang, kemudian Dantimnya di Palembang. Oh, sempat sebelum di sini sempat di Palembang, Dandimnya. Dan di Palembang, kemudian wakil asisten operasi di Palembang, sebagai wakil asisten operasi di Kodam. Kemudian baru jadi Dandim pulang Tio. Pulang kampung. Pulang kampung ya. Jadi saya lulus 98. Berarti saya meninggalkan Lampung juga 95. 95 saya meninggalkan Lampung, saya kembali ke sininya baru 2019. 15 tahun. 20 25, 24. 24 tahun. Iya 24 ya Dan ya? Ya. Ada pengalaman yang suka duka apa gimana? bukan mengerikan nggak sih pada saat bertugas deh? Dikirim-kirim ke Medan gitu kan, ke yang istilahnya kayak Yang menegangkan begitu lah Dan. Ya. yang sesuai kedinasan, entah Pak bertugas di lapangan atau apa pada saat itu, sempat di luar negeri atau apa dikirim. Kalau operasi tugas operasi di Aceh 2 kali. Pada saat sebelum darurat militer, darurat militer sama pasca. Pasca. Pada saat darurat militernya, kemudian pada saat pasca. Peralihan ya, itu. Kalau tugas operasi, enaknya nggak kerasa 1 hari. Karena kita kan lapangan, patroli terus, naik gunung, turun gunung, patroli kita lihat. Sesuai sama jiwanya. Karena kayak pramuka lagi, Iya. Itu nggak kerasa. Kita bermalam satu tempat, pakai tenda. Tapi nggak pernah sampai berhadapan sama GAM pada saat itu nggak ya? Ada juga ya. Nah, situlah yang momen ya, kalau kita nggak lupa ya bahwa sebenarnya ajal apa itu sudah diatur. Pasti. Jadi kalau memang sudah waktunya ya waktunya kita. Betul. Jadi kalau memang belum waktunya ya. Nah di situ tahun 2003 Ini cerita yang seru Mas Bu pasti. 2003 itu masih saat darurat militer itu. Iya. Darurat militer. Nah itu ada kita patroli karena kita kan Kopassus, kita satuan kecil. Betul. Kira-kira selalu kecil-kecil, paling satu tim hanya sekitar 15 orang, paling banyak. Nah 15 orang kita pecah 5-5-5. Kita kira kita dapat ada istilahnya tuh ya GAM ya waktu itu ya, GAM 2. Kita lihat, ikutin, kita jejakin, ikutin. Nah, kita dari momen yang tepat begitu. Dia bawa senjata nggak? Oh, berarti nggak. Nggak taunya dia memang sengaja mancing kita. Wow. Begitu. Wah, dibawalah ternyata kita masuk kayak daerah killing ground itu. Ternyata di belakang itu di atas ketinggian tuh mereka kekuatannya itu kurang lebih 1 kompi lah. Wah. Jadi 100 Lawan kita 15 orang. 15 orang. Ya itulah tadi makanya sudah dia ngatur garis tangan. Itulah begitu kita ngikutin, nggak taunya di atas itu udah ada gencatan nggak, seperti gencatan? Enggak, digunting itu gitu. Tapi ya kita percaya gitu, kita bertahan. Dan yang membedakan itu kan mereka kan biasanya kalau mereka kejar, kalau yang pasukannya mundur, kita nggak mundur gitu. Tetap situ, malah kita maju ke depan tuh, botol itu. Akhirnya mereka mengira kayaknya kekuatan besar dikiranya juga ya. Jadi mereka juga nggak berani maju. Kalau andainya mereka maju, habis. Karena kita tidak mundur, mereka justru mereka berpikir ini bukan cuma 15. Iya. Ngeri. Nah, itulah. Tapi ada kontak senjata. Iya itu. Bencana di atas tempurnya. Itu mulai PC kontak dari merinding jam 6:30 pagi. Itu selesai kita jam 3 sore. Wah. Kita di situ, dia juga nggak mau maju. Tapi Kita ada korban waktu itu, Pak.
nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak Paling ada. luka mungkin ya. Tapi ada anggota saya kena, dia itu lagi sih bilang udah ada garis tangan semuanya. Jadi dia pakai Helm? apa tuh helm gitu. Ternyata kenanya persis di samping helmnya sini. Nah, jadi Koset lah, dia kan? cuma luka Kena koset. karena kena kelewatan peluru itu sini garis. Rok gitu ya. Keserempet. Kerempet. Tapi bisa kalau persekian mili kan. Lah. Tapi nggak apa-apa sekarang masih hanya ya luka goresan gitu kan. Tapi gimana pun juga saudara kita juga, Iya. ya kan? Itu yang beban bagi kita selaku prajurit. Waduh, ini saudara sebangsa gitu loh. Oke. Tapi ya itu yang selalu kita ini kuasa Tuhan itu beda. Memang kita nggak tahu gitu kan kuasa Tuhan, ternyata ya kita juga masih dilindungi. Yang di sana juga doanya juga kan mereka kan. Betul. Dilindungi. Karena kan sama Tuhan yang sama-sama berdoa. Iyalah. Iya. Mereka berdoa, kita juga berdoa. Gitu. Tapi itu akhirnya begitu selesai jam 3 sore, mungkin mereka juga lelah gitu, munisinya juga ini. Amunisinya terbatas. Mereka mundur. Tapi mereka juga ada korban tentu ya. Mungkin kita nggak tahu. Oh, nggak sampai tahu. Nggak tahu gitu. Nah, karena kita kekuatan kecil itu kita nggak mau gegabah, begitu kita maju malah nanti korban ke kita terlalu. Betul. Oh ya itulah. Nah begitu kita sudah calling Bantuan? minta bantuan, Ah. nah sore baru bantuan datang. Bantuan datang, baru kita melakukan kejaran. Tapi ya udah nggak ada. Kayak di film Mas Buya cerita. Yeay.